友達呼ぶところ。Well. Iya, gua tahu. Baru Jumat kemarin gua bilang mau jadiin Mizuzokusei sama Kaiju per episode kan ya. Tapi demi mencegah spam komen lain seperti kok durasinya pendek sih bang? Kok cuma belasan menit sih bang? Dan lain sejenisnya, maka dari itu gua putusin hanya mengubah metode upload Kaiju nomor 8 ini cuy. Dari yang biasanya upload gabungan full episode sama episode sebelumnya, kini hanya menggabungkan sama 2 episode sebelumnya aja. Mohon pengertiannya ya guys ya. Lagian yang jadi masalah utamanya tuh ya, banyak bocil berjenggot yang nggak tahu kalau durasi asli anime itu cuma 22 hingga 24 menit. Dan seenaknya ngatain durasi pendek lah, nggak niat ngedit lah, dan lain sebagainya. Rekap adalah meringkas. Meringkas itu artinya menyingkat. Masa hal sesimpel itu nggak tahu? Gua yakin yang suka komen gitu pasti megang HP kan ya. Kenapa nggak nyari tahu di Google aja? Berapa durasi anime per episode? Muncul kok. Intinya mah jangan asal ngatain orang dan jangan males nyari informasi yang kita nggak tahu. Karena seperti yang kita tahu nih ya, nambah ilmu pengetahuan itu tidaklah dosa sama sekali. So, jangan lupa di-push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Yang masih bisa kasih hype, tolong dong hype-nya guys. Biar WAM2 bisa semakin semangat dalam menghibur kalian semua. Tanpa babi bu, tanpa cang cincong, mari kita lanjutkan Kaiju Hachigo season kedua. Shin lalu menampilkan flashback Iharu sewaktu masih di Akademi Pembasmian. Selalu mendapatkan peringkat pertama baik itu dari segi teori maupun prakteknya. Semua itu membuatnya jadi sangat pede bisa setara dengan Mina, Pak Isao, dan juga Narumi suatu hari nanti. Itulah kenapa saat dia melihat bestinya, si Ichikiwir, mendapat kesempatan untuk sinkronisasi dengan Raja Kaiju di masa lalu, hal itu membuatnya iri dan seolah lega saat melihat Ichikiwir yang gagal melakukannya. Sebulan kemudian di Bunkui Touge Prefektur Nagano, napak divisi keempat yang akan melakukan pembasmian terhadap seekor kaiju yang muncul setiap 5 tahun sekali sejak 1945, yakni tikus berdasi 45 yang memiliki skala kekuatan 6,4 dan beberapa kaiju berskala kecil lainnya. Setelah rombongan kaiju itu memasuki area pembasmian, inilah kesempatan bagi Ichikiwir yang kini sudah bisa memakai baju tempur kaiju nomor 6 dengan stabil untuk membuktikan diri. Iharu yang ada di belakangnya pun tak luput dari hawa dingin yang dipancarkan dari baju tempur sang Raja Kaiju. Di saat yang sama, Pak Jugo tak menyangka tantangan mustahilnya justru berhasil dilakukan oleh Ichikiwir. Touko pun mengingatkan komandannya itu bahwa meskipun nilai pelepasan kekuatannya si Ichikiwir masih jauh di bawah Kikoru, tapi kecepatan pertumbuhannya jauh melampauinya. Setelah Pak Jugo memberi arahan singkat padanya, pada akhirnya sesi pembuktian kelayakan pun dimulai. Kaishi.
Sebelum pembasmian dimulai, Ichikiwir sempat mengingat perkataan Pak Jugo soal batasan penggunaan tiap baju tempur kaiju bernomor saat masa uji coba, yang mana ia cuma diizinkan sekitar 10 menitan saja. Meskipun sangat singkat, tapi Ichikiwir yakin dia akan berhasil. Akibat kontrol yang tidak sempurna, Ichikiwir sempat kesulitan sebelum akhirnya dia dibantu oleh Iharu dan anggota regu lainnya. Iharu yang mengira diri masih belum terpaut jauh dari Ichikiwir, dipaksa menerima kenyataan di depan matanya. Gelo, jujur aja kekuatan es ini cocok banget sama Ichikiwir cuy. Singkat waktu, Iharu yang masih belum menerima kenyataan pun terus mendorong dirinya sendiri untuk bisa mencapai level Ichikiwir saat ini. Tapi di tengah itu, dalam hati dia sadar bahwa semua pencapaiannya di Akademi Pembasmian takkan bisa bersaing dengan bakat murni yang dimiliki oleh Kikoru, Haruichi, dan juga Kaguragi. Gak berhenti sampai sana aja, bahkan di saat jarak di antara mereka yang kian melebar, muncul satu anomali super dingin yang berhasil menyusulnya dengan sangat cepat. Melihat Iharu yang terpental, Pak Jugo menasihatinya untuk tidak memaksakan diri. Di lain sisi, nampak kaiju kecil tadi yang langsung mengincar Iharu yang sedang tidak berdaya. Namun, untungnya setelah semua kaiju kecil dibereskan, Ichikiwir mulai menyerang si kaiju tikus berdasi. Iharu pun hanya bisa terperangah dengan betapa OP-nya sosok Ichikiwir yang sekarang. Ichikawa Tain, Honju to engage. Zenkai-ho junbi. Pelepasan 43%. Ichikiwir langsung melesat maju sembari si tikus berdasi yang mencoba menyerangnya. Berkat hal itulah dia jadi bisa menyentuhnya dengan sangat mudah. Kenaikan pelepasan kekuatan yang tiba-tiba itu tentu membuat para peneliti terkejut melihatnya. Tak seperti mereka yang mengira Ichikiwir berkembang di tengah pertempuran, Pak Jugo sepertinya menyadari itu agak berbeda dari sekedar berkembang. Merasa kekuatannya masih kurang, Ichikiwir mencoba boosting lagi hingga ke angka 51%. Hal tersebut jelas membuat para peneliti khawatir dan menanyakan kondisinya saat ini. Tapi disinilah Iharu, Pak Jugo, dan para peneliti baru sadar ada sesuatu yang berubah darinya. Bersamaan dengan itu, sang kaiju utama mulai serius dan berubah wujud untuk menghadapi Ichikiwir. Di lain sisi, Ichikiwir rupanya masih menyesali diri yang tak berdaya karena hanya bisa melihat senpainya yang dibawa pergi begitu aja. Itulah kenapa ia bersumpah tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk jadi yang terkuat. Walaupun pergerakannya sangat tajam dan juga mematikan, tapi Touko dan para peneliti sadar Ichikiwir tengah memaksakan tubuhnya sendiri sehingga otot-ototnya mulai terkoyak di 6 bagian. Jika ini terus berlangsung, bisa-bisa tubuhnya itu takkan bisa bertahan. Awalnya sih mereka ngira Ichikiwir sedang dikendalikan oleh kaiju nomor 6. Tapi Pak Jugo meluruskan, itu adalah Ichikiwir yang sebenarnya.
Lebih tepatnya, itulah sifatnya yang asli. Hal itu bisa terjadi karena saat bersinkronisasi dengan sel kaiju bernomor, energi besar yang terserap akan mengaktifkan otak, meningkatkan jumlah juga kecepatan transmisi syaraf secara tidak wajar. Tergantung pada kepribadian si wadah, dia bisa saja menghancurkan dirinya sendiri. Setelah cukup banyak penjelasan dari Pak Jugo, Ichikiwir diperingati akan dilarang menggunakan kaiju nomor 6 lagi jika sampai dia lepas kendali. Sementara itu, demi menebus pemikiran sampahnya yang lega karena bestinya yang sempat gagal, hal tersebut membawa Iharu terus berjalan ke tempatnya Ichikiwir. Di saat yang sama, sedikit demi sedikit kesadaran Ichikiwir mulai terkikis oleh hasrat yang ditimbulkan oleh kekuatan sang Raja Kaiju. Rasa tanggung jawab yang begitu besar membuatnya tanpa sadar menggunakan skill AOE miliknya. Tujuannya sendiri ialah mengunci pergerakan semua anggota regu divisi keempat untuk tidak mendekatinya. Dan biarpun dia berhasil membekukan 35% area tubuhnya si tikus berdasi, sayangnya bayarannya terlalu mahal. Yakni ada 16 bagian ototnya yang terkoyak, juga mengalami retak dan patah tulang di 4 bagian. Saking fokusnya, Ichikiwir baru sadar pergelangan kakinya udah terpelintir sangat parah. Di saat Pak Jugo yang mau pergi untuk membantunya, tiba-tiba di tengah Pak Jugo yang masih kaget karena Iharu yang muncul tiba-tiba, Iharu memohon meminta waktu untuk berbicara dengan Ichikiwir. Pak Jugo tadinya sempat mengira Iharu akan kesulitan dan dalam bahaya. Tapi begitu dia melihat pergerakan dan juga kekuatannya, barulah dia sadar bahwa Iharu bukan sekedar NPC biasa. 24? これが? Bukan tanpa alasan, angka 24% memang gak begitu tinggi. Tapi fokus utamanya tertuju pada movement speed dan juga power yang ditunjukkan seolah membuat angka 24% itu hanya menjadi hiasan tak berarti. Sampai akhirnya... Nah, Reno. Sebangunnya Ichikiwir, dia nampak sedang digendong oleh Iharu yang telah membopongnya sejak tadi. Setelah dijelaskan situasinya, rupa-rupanya permintaan Iharu di ACC dan kini para senior hanya menahan si tikus berdasi agar Ichikiwir bisa menghabisinya. Iharu lalu menjelaskan ia akan mengulur waktu dan membukakan jalan untuknya. Sedangkan Ichikiwir diminta bersiap melakukan tembakan dengan snipernya. Di saat Iharu yang tersinggung karena Ichikiwir yang mengkhawatirkannya, nampak mereka berdua yang berdebat singkat tapi tetap pada satu tujuan. Mendengar semua ucapan Iharu barusan, Ichikiwir mengaku terkesan dengan Iharu yang sangat hebat baginya. Karena sejak awal, dirinya lah yang selalu membuatnya berani melangkah maju ke depan. Dan akhirnya Ichikiwir akan mengikuti rencananya, juga mempercayakan jalan di depannya pada bestinya. Meskipun gelombang psikisnya si Ichikiwir telah kembali normal, namun kondisi fisiknya sendiri masihlah sangat mengkhawatirkan. Pak Jugo pun ragu dengan situasi yang ada, apalagi Furuhashi yang hanya punya pelepasan kekuatan 24%, dirasa mustahil akan bisa mengekspos inti kaiju tikus berdasi itu. Furuhashi-kun no kaihou senryoku wo otte 41%. Teisei 22% ni kakou. Beberapa kali Furuhashi mengalami kenaikan pelepasan kekuatan. Walaupun tidak stabil, namun Pak Jugo merasa prajurit muda itu adalah tipe yang sama dengannya. Di saat yang sama, dalam hati sebenarnya Furuhashi sadar dirinya bukanlah sosok yang akan menjadi pahlawan. Kendati demikian,
Tembok yang dianggapnya sebagai batasan ia melangkah, berusaha diterobos olehnya dengan segenap kekuatannya. Mau sejauh apa dan mau sekuat apapun ia terhempas, Furuhashi tetap tidak menyerah sedikit pun. Hingga pada satu momen yang sangat krusial, yakni tubuhnya yang mengalami overheat, perjuangan dengan taruhan nyawa sebagai bukti tekadnya akhirnya terbayarkan. Shimera! Nera! Di tengah rasa terkejutnya Pak Jugo melihat perjuangan kedua kalayak muda itu, ia jadi teringat dengan masa lalu. Masa di mana Hikari masih hidup dan menjadi momen pertama ia diberitahu soal Hikari yang dinyatakan cocok dengan kaiju nomor 4. Sebenarnya flashback ini juga menjadi secuil penyesalan Pak Jugo di kala itu. Walaupun sepertinya dia sudah punya firasat, namun karena tak ingin mengkhianati tekad juga perjuangan Hikari, pada akhirnya ia memberi tanggapan yang mensupport dirinya. 僕に未来が見えて、もしも本気で反対していたなら、できるよ。君ならきっとできる。あの時反対していたら、生きて笑っていたんだろうか。 Setelah tuntutan perampasan aset disahkan Oh ayolah, salah narasi lagi. Mana mungkin Dewan Perwakilan Demi-human di Republik Isekai akan mensahkan tuntutan ini dong ya. Ingatlah adik-adik, salah satu syarat jadi Dewan Isekai ialah tidak tahu malu. Hehe, kembali ke cerita. Setelah menumbangkan kaiju tikus berdasi, nampak Furuhashi yang langsung melesat ke tempatnya Ichikiwir untuk melakukan tos antar dua besti sejati. Semua anggota regu dan para peneliti pun turut bersorak atas keberhasilan mereka. Di sore harinya, Toko sempat dibuat kaget karena komandannya yang malah menangis karena masih teringat penyesalannya yang tak bisa menjadi seperti Furuhashi dan juga Ichikiwir. 合格だ。君にこの国の未来の一端を託すよ。ありがとうございます。 Dengan begini, secara resmi Ichikiwir diizinkan memakai kaiju nomor 6. Di malam harinya, Pak Jugo dihubungi Mina yang meminta pendapatnya soal Ichikiwir. Mengesampingkan sifat ceroboh dan keras kepalanya, Pak Jugo merasa Ichikiwir sangatlah cocok menjadi wadah dari Raja Kaiju masa lalu. Sebagai komandannya, Mina sebenarnya juga menentang keras penggunaan kaiju nomor 6 kepada si Ichikiwir. Namun apa mau dikata, kepingan masa depan kini berada di tangannya. Pak Jugo sendiri menganggap takdir sangatlah aneh. Tidak hanya kemunculan Ichikiwir sebagai wadah Raja Kaiju yang pernah menghabisi rekannya di masa lalu, tapi juga kemunculan Furuhashi yang punya karakteristik yang sama dengannya. これはきっと生き残った僕の宿命だから。 Kabar tentang Ichikiwir yang diizinkan memakai kaiju nomor 6 pun langsung diberitahukan kepada seluruh divisi pasukan pertahanan yang lain. Kafka yang mendengarnya pun tadinya sangat menentang keras keputusan tersebut. Apalagi sosok yang akan mereka lawan nanti adalah kaiju nomor 9 yang bisa merebut kekuatan dari apapun yang ditelannya. Beruntungnya Kikoru berhasil menyadarkan dan juga meyakinkannya bahwa Ichikiwir tetaplah seorang pejuang seperti mereka. 私たちを舐めるな。レノだって戦士よ。私はさらにその上を行くまでよ。 Di malam harinya, nampak Kafka yang jogging sembari mengingat Ichikiwir yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tak sepertinya ia memakai kekuatannya sendiri, Kafka merasa insecure karena selalu saja mengandalkan kaiju nomor 8 dalam dirinya. 自分の力で何か掴めたか。自分の力で誰か守れたか。必要とされているのは俺じゃなくて怪獣8号。 Di tengah renungannya itu, tiba-tiba aja dia dikejutkan oleh kedatangan wakil Hoshina.
Dirinya pun menyindir Kafka yang dirasa masih berusaha merebut tempat di sisi Komandan Mina darinya. Gelo, wah, sekedipan mata langsung bisa gitu cuy. Setelah mengaku lega dan menganggap ini adalah bentuk balas dendamnya karena Kafka yang berani menyembunyikan identitasnya, ia pun merasa mereka sudah impas. Lalu Pak Hosina juga berterima kasih pada Kafka karena jika bukan karenanya yang rela membongkar identitasnya demi melindungi semua orang, pasti sekarang divisi ketiga mereka sudah tidak ada. Kemudian, Hosina yang sudah mendengar kondisi tubuh Kafka yang ada kemungkinan takkan bisa kembali jadi manusia, ia pun memintanya untuk menjalani kehidupan yang normal sedangkan dirinya akan menggantikannya menghabisi Kaiju nomor 9. Meski Kafka juga sudah tahu tentang kondisi tubuhnya sendiri, namun dengan lantang ia menolak dikasihani. Apalagi dia sebenarnya juga ingin kekuatannya sendiri diakui oleh semua orang di divisi ketiga. Namun mengingat kekuatannya sebagai Kafka Hibino sangatlah menyedihkan, maka hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh olehnya. Tekad kuat yang ditunjukkan olehnya membuat Hosina menyadari Kafka pasti akan bertransformasi lagi untuk membantu semua orang. Dirinya bahkan merasa Kafka sepertinya tidak peduli dengan kehancuran apapun yang akan menimpa tubuhnya sendiri. Tak punya pilihan, pada akhirnya Hosina mengajaknya ikut karena ia akan mengajarinya teknik bertarung. Setibanya mereka di kuil Ryunei, tempat mengenang para pejuang masa lalu yang berani melawan para kaiju, keduanya sempat berbincang tentang kaiju kuno di zaman Edo yang sempat menghanguskan banyak sekali wilayah di zaman itu. Hosina lalu menjelaskan bahwa perjuangan di tanah ini adalah titik balik terbesar dalam sejarah sekaligus jadi tempat yang paling banyak memakan pejuang di masa lalu. Setelah itu, Kafka diajak sparring tanpa bertransformasi ataupun memakai seragam tempur. Dan hanya murni sparring dengan kekuatan fisik masing-masing. Mau berapa kali pun Kafka menyerang dan mau sekuat apapun tekadnya untuk bisa diakui, sayangnya gap kekuatan fisik di antara mereka terlalu besar. Hingga kemudian, Kafka yang mengira diri tidak ada perkembangan sedikit pun, merasa kaget ketika wakil komandannya itu mengatakan sesuatu. Bukannya niat mau menghibur, tapi faktanya Hosina menyadari Kafka yang tidak bersantai sedikit pun. Pergerakannya sudah sangat berbeda dari sebelumnya, meski masih jauh dari kata cukup. Kafka lalu dikritik yang selalu saja bertarung dengan mengandalkan kekuatan kaiju nomor 8. Mulai dari pergerakan, ketahanan, hingga regenerasinya. Semua itu bisa jadi keuntungan, tapi juga bisa jadi kerugian bagi dirinya sendiri. Itulah kenapa Kafka akan diingatkan tentang satu hal yang mustahil dilupakan olehnya. Selepas menunjukkan teknik bela diri tangan kosong pasukan pertahanan yang sudah disempurnakan oleh Pak Isao, Kafka diniatkan akan diajari supaya saat ia bertransformasi nanti, kekuatannya bisa jadi lebih kuat lagi. Kafka juga diingatkan bahwa lawannya bukan hanya kaiju nomor 9. Maka dari itu, ia juga harus bertarung demi masa depannya sendiri. Hosina pun memintanya untuk bertahan hidup dan coba rebut posisi tangan kanannya Komandan Mina darinya lagi. Hai,
Sebelum mereka kembali, Kafka sempat memberi hormat pada kuil Ryunei beserta para pejuang masa lalu yang dimakamkan di tempat itu. Namun di saat itulah Kafka mendapati sebuah pemandangan yang bisa membuat bulu kuduk berdiri seketika. Setelah disadarkan oleh Hosina, Kafka yang masih penasaran pun terus mempertanyakan apa atau siapakah sosok tadi sebenarnya. Setelah sparring dengan Hosina dan melihat sosok misterius berzirah, keesokan harinya nampak Kafka yang sedang melatih teknik kakinya yang menjadi dasar seni bela diri pasukan pertahanan. Bermula dari kaki lalu dialirkan sampai ke tinjunya. Hosina pun berniat mengajarinya 5 jenis langkah hingga dia mahir, baru lanjut ke tahap berikutnya. Dirinya akan kemari setiap 2 kali seminggu dan akan tahu jika Kafka sampai bolos latihan. Maklum gengs, 30 tahunan itu gak mudah loh ya. Di tengah kakinya yang mengalami kram otot, Kikoru datang dan sempat dikira mau meledeknya yang berlatih teknik tangan kosong karena gak bisa memakai satupun senjata. 武器使えないあんたにはぴったりかもね。これめっちゃきついんだぞ。知ってるわよ、パパもそれ毎日やってたから。 Ya kan om, jangan suka seuzon dulu lah ya. Gak ada yang lebih tahu kesulitan latihan tadi daripada si Kikoru. Mendengar Paisao yang juga sering melakukannya, Kafka jadi makin semangat dan ingin berlatih lebih keras lagi. Sebelum itu, Kikoru nampak menyerahkan HP-nya yang disita agar Kafka bisa menghubungi teman-teman mereka di divisi ketiga yang udah 2 bulan ini gak dihubunginya sama sekali. Shin lalu berpindah ke kamarnya. Di posisi ini, Kafka udah kayak bocil SMP yang pengen PDKT sama cewek incerannya, tapi dia bingung, gelisah, dan bernegatif thinking. Apalagi terakhir kali dia melihat ekspresi mereka, hanya wajah asam yang sempat dilihatnya. Setelah Om Kafka menyalakan HP-nya, semakin takutlah Kafka mendapati ledakan notifikasi hingga 500 pesan banyaknya. Ketakutan itu membuatnya tak bisa melakukannya, apalagi yang dirahasiakannya adalah fakta bahwa dirinya adalah sang kaiju nomor 8. Prasangka buruk hanya akan menimbulkan bisikan yang semakin meruntuhkan kepercayaan. Gak lama berselang, Ichikiwir nelpon, tapi Guobloy-nya malah ditolak olehnya. Untungnya gak lama Iharu gantian menelponnya. Tapi ternyata... Kafka sempat ingin berdalih dengan beberapa alasan hingga akhirnya Ichikiwir bisa menebak bahwa HP-nya itu bisa kembali juga karena Kikoru yang pasti memohon pada atasan mereka. Sontak Kafka pun kaget dan hanya bisa beralasan lagi. Namun kali ini dia sadar dan akhirnya mengatakan apa yang tengah dirasakannya saat ini. Mendengar itu, Iharu pun membenarkan bahwa mereka memang sangat takut karena tak menyangka selama ini bersama kaiju terkuat dalam sejarah. Namun dia juga menekankan bahwa meski mereka semua takut, bukan berarti mereka membencinya. Apalagi seluruh anggota divisi ketiga saat itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Kafka yang maju untuk melindungi semua orang. Perkataan Iharu barusan mengingatkannya dengan ucapan Mina sebelumnya. Tidak ada satupun orang di divisi ketiga yang menganggapnya sebagai musuh.
Ichikiwir lalu menambahkan bahwa semua orang di divisi ketiga mereka sangat mempercayai bahwa Kafka pasti akan kembali. Setelah mengakhiri panggilan, Kafka mencoba memberanikan diri untuk melihat ledakan notifikasi tadi. 日々のカフカ、午後の行動訓練行くわよ。みんなには連絡できた？市川と伊原にバカって言われた。 Kikoru yang niatnya ngajak latihan mendapati om-om 30 tahunan tengah menangis sendirian di dalam kamarnya. Yang mana ternyata Kafka baru aja selesai membaca isi chat divisi mereka. そんなの前から知ってるわよ。ちょっと待って、お前も俺のことバカだと思ってたの？いいから早く。 Shin lalu berpindah menampilkan kondisi kesadaran Pak Isao yang semakin memudar. Mau sekeras apapun dia melawan dari dalam, sayangnya itu sangatlah sia-sia. Setelah beberapa kepompong menetas napak Jepang yang dilanda kepanikan massal akibat dari kemunculan beberapa kaiju misterius. Di prefektur Gunma kota Numata, di sekitar stasiun asosiasi perburuan, di tengah kota, tengah laut sambil makanin banyak sekali ikan, hingga ada yang balapan sama beberapa mobil dan baru hilang setelah 12 kilometeran. Semua laporan yang belum terpecahkan itu jelas membuat kesal pasukan pertahanan. Meski belum 100% yakin, tapi Hoshina merasa itu semua adalah pertanda dari bencana berjalan, yakni sang kaiju nomor 9. Sontak semua orang langsung panik dong ya, karena semua ini lebih cepat daripada informasi yang kaiju nomor 10 berikan sebelumnya. Mengetahui hal itu, mereka terpaksa mempercepat persiapan strategi pembasmian. Setelah Hasegawa memaparkan progres sejauh ini, sayangnya permintaan bantuan ke luar negeri masih jadi pertimbangan karena informasi politik serta data kaiju tak boleh sampai bocor ke negara manapun. Sedangkan di suatu negeri, jangankan kedua itu, orang data pribadi aja bisa sampai bocor. Setelah penjelasan seragam tempur kaiju nomor 1-nya Shinarumi yang baru selesai disinkronisasi ulang, diketahui kaiju nomor 3, 5, dan juga 7 sedang dalam tahap pencarian kandidat pemakainya. Yang berarti strategi ini melibatkan semua kaiju bernomor yang negara mereka miliki. Sayang Pak Itami masih sangat ragu mengingat kekuatan kaiju nomor 9 yang bahkan mampu melampaui Pak Isao dan kaiju nomor 2-nya. Di ujung kesadaran yang sebentar lagi akan menghilang sepenuhnya, Pak Isao hanya bisa berharap pada Narumi, Mina, semua prajurit muda lainnya, dan tentu saja Kafka Hibino. Shin berpindah ke markas Ariake Rinkai lantai 13 bawah tanah. Nampak Kikoru yang diantar Narumi untuk mencoba peninggalan Hikari yang telah disesuaikan dengan karakteristik tubuhnya, yakni seragam tempur kaiju nomor 4. Papa no kataki o tori ni iku yo. Mama, shikara o kashite. Di saat yang sama, berita tengah mengabarkan sejak kemunculan para kaiju misterius, kasus kemunculan kaiju lainnya mulai berkurang. Keanehan itu membuat emak dari bocil yang dulu pernah diselamatkan Kafka takut jika semua ini adalah pertanda bencana yang lebih besar. Namun si bocil menenangkan sang ibu karena dia yakin si Om Kaiju pasti akan berhasil mengalahkan kaiju nomor 9. Sementara itu, markas bawah tanah tengah mengalami guncangan hebat akibat sparring yang dilakukan Kikoru dan juga Narumi. Di sisi lain, divisi 1 dan 3 sedang menjalankan latihan bersama. Setelah berhasil membuat wakil komandannya geser, Kafka jadi sangat jumawa saking senangnya. Melihat itu, Hoshina yang kesal pun meminta Kafka untuk gantian dengannya. Hari itu kondisi negeri sangatlah damai.
Seolah nggak ada berita korupsi, seolah nggak ada kemunculan kaiju sama sekali. Kafka yang mau makan siang tadi sengaja mendapati Mina yang juga ada di atap. Tadinya sih Kafka mau balik ya, tapi keburu ketahuan duluan sama Mina. Setelah Mina mencairkan ketegangan, rupa-rupanya dia masih ingat dengan janji mereka dulu. そうでありますな。今はいい。君と私、二人しかいないよ。 Keduanya lalu sedikit bernostalgia tentang Kafka yang selalu saja datang menjemputnya saat ada sirine bahaya. Meski kadang malu, tapi Mina juga senang di saat yang sama. Gak cuma itu aja, bahkan Mina juga sadar bahwa meskipun tengah ketakutan, tapi Kafka selalu saja tersenyum untuk membuatnya tenang. 怪獣が出ても、君が何とかしてくれる気がして、不思議と怖くなかった。 Sebelum pergi dari sana, Mina sempat memberitahu kini dirinya sudah jadi sangat kuat. Sangat kuat sehingga dirinya jadi tak perlu berlindung di belakang punggung Kafka lagi. Itulah kenapa Mina memintanya untuk tidak memikul semuanya seorang diri. Dirinya juga mengingatkannya soal janji mereka dulu yang akan menghabisi semua kaiju bersama-sama. Mendengar hal itu sejenak Kafka terdiam sebelum akhirnya ia tersenyum seperti biasa. そうだな。先に戻る。変わってないな。無理してる時の笑顔も。 Kafka sendiri rupanya tak yakin akan bisa mengalahkan monster sekuat kaiju nomor 9. Kendati demikian, dirinya harus tetap yakin dan harus bisa mengalahkannya demi masa depan yang akan datang. Scene lalu berpindah ke distrik Shinjuku, area Kabukicho Ichibangai. Nampak dua NPC pengincar ciwi-ciwi wangi yang tengah mengajak seorang gadis berseragam SMA makan siang bersama mereka. Tapi ternyata dan berakhirlah alur cerita anime Kaiju Hachigo season kedua. Tahan protesan kalian karena gua janji musim depan bakal atur jadwal dan metode upload yang lebih teratur. Tapi mari kita kesampingkan dulu soal itu dan mari kita SBK, sesi balas komentar. Udah lama banget sumpah coy. Komen pertama dari Chris7789. Bang, anime underrated apa? Masih awam soalnya. Bentar deh. Ini lu nanya anime underrated itu apa artinya atau minta rekomendasinya? Kalau artinya doang mah anime underrated itu ya maksudnya satu anime yang punya cerita, animasi ataupun musik yang bagus tapi kurang populer di khalayak publik gitu. Kalau dari gua sendiri ada dua yang baru-baru ini gua rewatch, yaitu Juroku Beat Sensation sama Teppen. Yang satunya tentang mesin waktu, yang satunya lagi kumpulan waifu ngelawak. Next, dari kata senior, Sera nggak ada apa-apanya dibanding daripada Waguri. Wah, gak adil sih ini. Ini bandingannya lu mah kayak gak melon to melon, Gex ya. Sera versus Waguri, udah kayak lu bandingin primadona kota ngelawan primadona negara, coy. Berikutnya dari nggak ada nama. Admin pernah maling manga nggak? Jujur kalau manga gua nggak pernah sih ya. Oh, tapi aku pernah maling batang rumah tetangga. Alamak, duit nih. Terakhir dari Helena Cell. Bang, main game nggak? Main? Baru kemarin gua install ulang Mole sama main game Anchor Panic ya. Gak usah tanya hero favorit gua di Mole apaan ya. Gak usah. Kalian tidak perlu tahu. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di episode ke-10 di minggu depan. Bye-bye.